ini kita kembali datang di minggu yang baru, kita mengucap syukur karena Tuhan menolong kita. Ya, masih dalam bulan ini kita bicara tentang humility. Mari saya berharap kita semua tegakkan duduk, bangun dari tidur, dan terus mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema hari ini, yaitu tentang kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Amin. Penghormatan atau kehormatan itu dicari-cari dan dikejar-kejar oleh manusia. Dan salah satu sifat seorang pria itu maunya dihormati, Bapak Ibu. Tetapi sulit untuk merendahkan hati. Seperti arti dari kata humility, itu dari bahasa Latinnya datang dari kata humus, yang artinya adalah tanah. Dan kalau kita belajar dari bulan-bulan yang lalu, kita belajar tentang pengampunan, kita belajar tentang tidak boleh ada dendam. Sebetulnya ini semua berpautan semua dan berkesinambungan. Dan ternyata kalau kita menyadari siapa diri kita ini cuma dari debu tanah. Tapi kalau saya belajar tentang teologi tentang tanah, saya pun bersyukur kepada Tuhan. Karena tanah itu juga sumber kehidupan, salah satu sumber kehidupan. Masalahnya tanah itu sudah tercampur dengan dosa yang membuat orang seringkali jadi yang tumbuh di dalam dirinya adalah semak belukar. Bukan tanah yang subur lagi, bukan firman. Nah, itu sebabnya pagi ini kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Kita akan lihat beberapa hal untuk bisa kita renungkan bersama-sama dan untuk bisa kita diskusikan bersama-sama. Apakah dalam hidup kita mendapat kehormatan dari orang-orang sekeliling kita, bahkan dari dunia ini, Bapak Ibu? Atau justru orang-orang di sekeliling kita tidak memberikan rasa hormat? Saudara, hormat itu kalau dalam bahasa Inggris itu datang dari kata respect. Respect itu adalah memberikan penilaian yang tinggi kepada seseorang. Itu hormat. Menaruh seseorang di tempat yang tinggi, baik itu di pikiran dan di hati. Jadi kalau contohnya di sini ada Pak Samuel Mohede, ketika Pak Samuel Mohede menghormati saya, maka dia menaruh penilaian yang tinggi kepada saya dan menaruh saya juga di tempat yang tinggi dalam cara perilakunya. Dan ternyata kita itu memperoleh kehormatan ketika kita tahu merendahkan hati kita. Di hadapan siapa? Yang pertama di hadapan Tuhan. Yang kedua di hadapan orang-orang. Nah, kalau kita datang dalam kata melayani, Bapak Ibu, kalau kita mengerti arti kata melayani, itu datang dari kata doulos, pelayan. Bahwa kita ini cuma keset. Merendahkan hati itu akan ditinggikan. Yang meninggikan diri akan direndahkan, kata firman Tuhan. Dan kata kuncinya adalah kerendahan hati. Makanya kita para pelayan, orang-orang Kristen, sangat dibutuhkan kerendahan hati waktu kita melayani. Tapi dengar baik-baik, waktu engkau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, apa yang akan datang kepadamu? Kehormatan yang Tuhan berikan. Ya, Yesus berkata dalam firman-Nya, orang-orang yang melayani aku, melayani Yesus, dihormati oleh Bapa. Wow, haleluya. Bukan cuma sekedar disayangi, dicintai, tapi dihormati. Nah, itu sebabnya kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Sekali lagi ya, di sini ada Pak Ricardo atau Pak Damon barangkali ya. Kalau saya menghormati Pak Damon, saya menaruh penilaian yang tinggi terhadap Pak Damon. Dan saya menaruh sikap
yang benar terhadap Pak Damon. Kalau saya menghormati Mas Cahyo, karena saya menghormati mereka-mereka ini, saya menaruh penilaian yang tinggi. Waktu saya menghormati seseorang, saya akan bicara tentang hal-hal yang baik, yang benar kepada orang lain tentang orang tersebut. Kenapa? Karena saya menaruh nilai yang tinggi terhadap orang tersebut. Dan itu cuma bisa didapat menurut firman Allah melalui kerendahan hati. Menyadari keberadaan bahwa kita ini cuma debu tanah. Kita ini butuh diampuni. Kita ini manusia berdosa. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana dengan hidupmu? Dan bagaimana caramu menghormati orang lain? Ini penting sekali Bapak Ibu. Dan menghormati orang lain itu dilihat dari sikap hidup. Cara kita menegur orang, cara kita menyapa orang, mata kita tersenyum gak kita sama orang. Ya, tapi tetap dengan ketulusan. Bersikap benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, jadi kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Ya. Alkitab berkata dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendatangkan kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Amin Bapak Ibu. Saya sangat percaya Bapak Ibu bahwa tidak ada satu orang pun kita yang ada di Zoom hari ini, di KGP ini, suka bergaul dengan orang yang tinggi hati. Tapi dengar, waktu engkau tidak suka melihat orang yang tidak yang tinggi hati dan engkau mulai menilai orang tersebut dengan persepsi yang menurutmu benar, sebetulnya engkau pun sedang tinggi hati. Ya. Jadi tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dunia menganggap kehormatan diperoleh melalui kekuasaan, pencapaian, atau pengakuan dari orang lain. Tetapi dengar, Alkitab mengajarkan humility adalah jalan menuju kehormatan. Saudara mau dihormati? Hormati orang lain. Amin. Saudara mau dihormati? Rendahkan hatimu. Layani orang lain. Layani orang yang tinggi hati, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bilang, enggak lah, saya enggak mau. Ini adalah kesinambungan dari 3 bulan pertama bicara tentang mengampuni dan pengampunan. Kita diajar untuk merendahkan hati. Saudara dengar baik-baik. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Yang setuju boleh dulu kasih ininya, emotikonnya ya. Like-like-nya dan jempol-jempolnya mana, senyum-senyumnya. Kalau kamu Bapak Ibu mungkin masih melihat, aduh aku ini masih tinggi hati. Berarti kamu lemah. Waktu kamu masih, Bapak Ibu masih tidak menghormati orang lain. Berarti kita ini lemah Bapak Ibu. Karena kerendahan hati itu kekuatan. Katakan amin. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu kekuatan. Ya. Jadi mari belajar. Dan ini waktunya bukan cuma belajar Bapak Ibu. Tapi praktek untuk kita bisa menghormati orang lain. Untuk kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan Yesus berkata, waktu kamu melayani aku. Orang melayani itu harus rendah hati Bapak Ibu. Kalau orang melayani tinggi hati, nggak bisa dia melayani dengan excellent service. Di sini kan banyak pelayan-pelayan ya. Para hamba-hamba Tuhan. Wow, hamba. Dulos. Tapi mintanya dilayani terus. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan menyerahkan nyawanya. Menjadi tebusan untuk banyak orang. Saudara, siapa yang kita contoh? Siapa yang kita teladani?
Kalau Yesus yang menjadi teladan hidupmu, kita pasti rendah hati dan kita akan melayani. Bahkan nyawa kita berikan untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, kerendahan hati membuka ruang untuk pembelajaran dan pertumbuhan. Orang rendah hati itu bersedia belajar. Orang rendah hati itu menerima teguran dan bertumbuh, Bapak Ibu. Karena hanya orang yang rendah hati yang bisa diajar. Nggak merasa tahu segalanya atau lebih hebat daripada orang lain. Orang rendah hati itu mau diajar, Bapak Ibu. Orang rendah hati itu akan mengalami hal-hal yang banyak, yang besar, yang luar biasa. Orang rendah hati itu terbuka untuk masukan dan hikmat, baik dari Tuhan maupun dari orang lain, dari sesama. Dan ternyata rendah hati, Bapak Ibu dengar, sifat rendah hati ini membawa kehormatan. Karena orang yang rendah hati akan terus bertumbuh dan memperoleh kehormatan. Kenapa memperoleh kehormatan? Karena terus bertumbuh, karena bersedia diajar, karena mau menerima teguran, tidak merasa tahu segala sesuatu. Kadang kita lihat orang makin pinter, makin gak bisa dinasihati. Ya, siapa di sini yang punya pengalaman-pengalaman itu? Makin pintar, makin makin banyak belajar, banyak baca buku, makin jadi sok tahu. Ya memang kita jadi makin banyak pengetahuan. Tapi dengar Bapak Ibu, kita ini bukan orang yang tahu segala sesuatu. Kita perlu dinasehati oleh orang lain. Jadi kerendahan hati membuka ruang untuk pembelajaran dan bertumbuh. Itu sebabnya Amsal 15 ayat 33 berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, saya ulangi lagi ayat ini. Kerendahan hati apa katanya? Mendahului kehormatan. Saudara mau dihormati? Mau dikasihi oleh Bapa? Mau dihormati Bapa? Rendahkan hatimu. Layani Yesus. Layani orang lain. Jangan kita ini minta dilayani terus. Walaupun mungkin kita udah banyak melayani orang, Bapak Ibu. Jadilah pelayan. Namanya juga kita kalau bilang pelayanan. Hari Minggu ngapain? Pelayanan di gereja. Tapi minta dilayani terus. Pelayanan itu sederhana Bapak Ibu. Datang di gereja, tersenyum sama semua orang. Itu melayani. Berikan sukacita, bagikan sukacitamu kepada orang lain. Itu melayani, itu rendah hati Bapak Ibu. Jangan sungkan untuk berdiri. Ketika ada di gereja kita lihat kursi yang berantakan, rapikan. Itu rendah hati Bapak Ibu. Beresin apa yang belum beres, itu rendah hati. Tapi kita seringkali merasa bahwa kalau rendah hati itu gimana, sesuatu yang enggak. Hal yang sederhana. Karena rendah hati itu hal yang mudah dilakukan, tetapi sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Karena kita nggak mau praktek. Tapi waktu kita praktek dari hal-hal yang kecil dan sederhana, kerendahan hati itu mendatangkan kehormatan. Humility bring honor. Ya kan? Kalau kita nyanyi kan gini, eh, apa, menghormati Tuhan itu kan banyak lagunya ya. Saya tadi udah teringat, tiba-tiba jadi lupa. Ku kagum, hormat, hormat, honor. Menaruh Tuhan di tempat yang tinggi dalam pikiran kita, perspektif kita. Menaruh Tuhan di tempat yang tinggi di hati kita. Di tempat yang tertinggi dalam hati kita. Saudara, Yesus itu menaruh Bapa di sorga di tempat yang tinggi dalam hidupnya. Itu sebabnya dia taat. Orang rendah hati itu mudah untuk taat Bapak Ibu. Orang rendah hati itu mudah setia. Kenapa? Karena modal dari kesetiaan itu kerendahan hati. Modal ketaatan itu kerendahan hati. Modal kejujuran juga apa? Kerendahan hati.
Nah, jadi kerendahan hati membuka ruang untuk pembelajaran dan pertumbuhan. Mau diajar, orang rendah hati itu mau diajar. Ya, apalagi yang kita belajar dari kerendahan hati? Mendatangkan kehormatan. Nah, dengar baik-baik. Kesombongan adalah akar dari kerusakan hubungan, karakter, maupun kehidupan rohani. Saudara, kalau kita sombong, nggak rendah hati, maka kita ini banyak nggak disukai orang, jadi dibenci, ya. Dan ternyata kalau kita sombong, lama-lama karakter kita rusak. Dan orang kalau karakternya rusak, merusak orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Ayo rendahkan hatimu. Kemudian apalagi kesombongan itu akar dari kekacauan rohani, kehidupan rohani. Jadi lawannya dari kesombongan apa? Ya rendah hati. Humility. Kerendahan hati membuat kita menjadi teladan dan jadi berkat. Coba tanya sama diri kita, sama hidup kita. Kita udah jadi teladan belum? Ya, kalau masih belum, ini waktunya kita berubah. Ini waktunya kita belajar membenahi diri kita supaya tidak terjadi kerusakan hubungan di antara kita, di antara pelayan di gereja. Kemarin saya dari Jambi, ada satu anak muda gembala, bukan anak muda lagi, lebih muda lah dari saya. Waktu dia ketemu saya, dia bilang gini, udah lama kita nggak jumpa bang. Hah, saya nggak kenal juga sebetulnya, udah nggak inget siapa. Waktu saya mengalami pertobatan, itu di kota, dia bilang gini, di Lubuk Linggau. Kurang lebih belasan tahun lalu. Waktu abang melayani di Lubuk Linggau. Waduh, saya bilang saya lupa, saya minta maaf. Iya, aku ingat betul abang yang doakan saya, katanya. Abang yang doakan saya dan di situ saya bikin keputusan untuk bertobat dan mau jadi hamba Tuhan. Ya saya cuma bilang ya puji Tuhan ya. Hari ini melayani bisa bersama-sama, kamu udah jadi gembala luar biasa. Nah, tiba sidang dimulai. Ternyata ada kesalahan yang dia lakukan. Lalu ditegur oleh meja persidangan. Dari depan ini oleh majelis ketua, majelis persidangan. Begini, 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 dapat teguran keras. Saya langsung WA dia. Waktunya untuk merendahkan hati dan mau belajar. Tidak usah melawan, tidak usah juga menyangga. Karena saya lihat gelagatnya dia mau interupsi. Tapi saya bilang, diam, tenang, rendahkan hatimu. Karena saya melihat apa yang disampaikan dari media persidangan juga sepertinya ini arahnya ke fakta. Jadi saya bilang rendahkan hati. Tidak usah membela diri. Biar Yesus yang menjadi pembelamu. Akhirnya saya lihat dia dari kejauhan. Karena kami nggak duduk satu meja. Dia jauh ya. Lalu dia balas saya. Baik bang. Saya mau belajar. Dan di akhir persidangan tahu nggak Bapak Ibu? Orang-orang bilang sama dia. Ih luar biasa ya kamu ya. Padahal kamu diomong begini, begini, begini dari meja persidangan. Tapi kamu bisa tenang. Saudara-saudara, ini dari mana didapat? Dari kerendahan hati. Banyak kali persidangan-persidangan gereja. Interupsi, interupsi. Waduh. Sedikit-sedikit saya interupsi. Begini, 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 begini. Menurut ini begini, begini. Nggak salah sih Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang banyak orang menyampaikan pendapatnya, interupsinya dengan cara-cara yang sombong. Karena merasa udah lebih tahu dari orang lain. Ya walaupun dalam dinamika rapat, pertemuan-pertemuan seperti itu memang perlu ada yang interupsi. Tapi kalaupun itu harus disampaikan, sampaikanlah dengan rendah hati supaya tidak merusak hubungan. Berapa banyak persidangan-persidangan gereja yang akhirnya ujung-ujungnya selesai sih rapatnya, tapi ribut yang terjadi. Karena ini nggak ada kerendahan hati. Tapi saya bersyukur saya mengikuti rapat-rapat kita di GBI Rock. Kita sebut dengan Rock Leader Summit, pertemuan para pemimpin-pemimpin GBI Rock. Nggak pernah ada keributan. Setiap mulai muncul masalah,
Biasanya bapak-bapak kita langsung berdiri. Mari kita berdoa dulu. Kita rendahkan hati kita. Wah, atau kita nyanyi dulu. Tuhan ada di sini. Memang hal-hal seperti itu yang harus dilakukan Bapak Ibu. Karena kerendahan hati, dengar, membuat hidup Anda menjadi teladan dan berkat untuk orang lain. Katakan amin. Bukankah kita melayani, kita mau jadi berkat? Bukankah kita melayani, kita mau menjadi teladan untuk banyak orang? Ayo rendahkan hati kita. Karena kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Humility bring honors. Ya, kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Nah, dengan cepat aja Bapak Ibu. Kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Kerendahan hati menarik kasih karunia Tuhan. Kerendahan hati membawa kehormatan yang sejati. Kerendahan hati membuat kita menjadi berkat. Ya, tadi saya udah ulang. Dan slide saya yang terakhir, ini mohon maaf ini terjadi kesalahan ya. Langkah-langkah praktis yang dapat dibuat. Nah, ini dia ya, langkah-langkah praktis yang dapat kita buat untuk kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, fokus pada pelayanan, bukan pada pengakuan. Yuk, sama-sama. Ya, yang bisa membaca dengan saya, fokus pada pelayanan, bukan pengakuan. Jangan kejar pengakuan. Jangan kejar-kejar supaya saya dihormati, jangan. Tapi fokuslah pada melayani Tuhan. Katakan amin. Ya. Kemudian yang kedua, ya, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Nah, di sini di fokus pada pelayanan tadi saya katakan berikan diri untuk melayani orang lain, baik dalam keluarga, gereja maupun masyarakat. Lakukan pelayanan tanpa membandingkan diri dengan orang lain atau mengharapkan imbalan. Berapa banyak kita yang mau mengharapkan imbalan? Makanya saya kadang-kadang agak sedikit gimana ya, zaman ini sekarang orang melayani karena persembahan kasih aja. Ayo kita bertobat dan berubah ya. Lakukan pelayanan tanpa membandingkan diri dengan orang. Kemarin sebetulnya itu tantangan berat dalam hidup saya. Ya, saya udah menerima sebuah permintaan pelayanan dari tahun lalu sebetulnya. Yang pertama Jumat kemarin di GPKDI Jelambar. Yang kedua hari Minggu sore kemarin jam 4 saya diminta untuk melayani di Pamulang. Ini dari tahun lalu dimintanya. Tapi bulan Januari, Februari ada permintaan-permintaan lagi. Ada, Pak bisa nggak melayani kami tanggal yang sama kemarin. Sampai saya jadi bentrok jadwal. Saya sampai jadi lupa. Kemudian ada permintaan satu di Kelapa Gading. Di sebuah komunitas yang hype gitu ya. Ada lagi satu lagi. Waktu mendekati tanggalnya baru dikonfirmasi ulang gitu kan. Waduh, saya kan jadi bingung juga ini. Tapi saya memutuskan Bapak Ibu, mana jadwal yang saya terima duluan, itu yang saya harus lakukan. Karena saya sudah sepakat. Lalu saya kan di Jambi kemarin. Di Jambi juga beberapa gereja bilang, Pak bisa nggak melayani kami hari Minggu? Karena mereka pikir ya udah di sini kan ngapain pulang buru-buru gitu. Tapi saya bilang saya nggak bisa. Saya ada pelayanan di Jakarta hari Jumat. Cuma pelayanan pertemuan doa. Doa pelayan di GPKDI Jelambar. Tapi saya harus memutuskan untuk melayani, fokus pada pelayanan, bukan pada pengakuan, bukan cari gereja besar, bukan. Ya, bisa aja saya bilang, aduh saya minta maaf, bisa nggak saya digantikan? Ya memang sulit Bapak Ibu. Tapi kita ini fokus pada pelayanan. Yang kedua tadi, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoalah dengan sikap hati yang berserah dan tunduk pada kehendak Tuhan. Katakan amin ya. Rendahkan diri. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan, kata firman Tuhan. Merendahkan diri ini bukan rendah diri ya Bapak Ibu ya. Merendahkan diri ini di hadapan Tuhan. Jangan merendahkan diri di hadapan manusia. Tapi engkau merendahkan hatilah di hadapan manusia. Kalau merendahkan diri di hadapan Tuhan artinya apa? Dengan sadar bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Berserah tunduk pada Tuhan.
Itu merendahkan diri. Kemudian akui kelemahan Anda di hadapan Tuhan dan mintalah kekuatannya. Yang terakhir, hormati orang lain dengan tulus. Katakan amin. Dengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Dan jangan mudah menghakimi. Ya bukan jangan mudah menghakimi saja. Jangan menghakimi orang lain. Kemudian yang terakhir, hargai pendapat, usaha, dan keberadaan orang lain. Bahkan jika mereka berbeda dari Anda. Ya. Nah, 3 hal ini nanti di-sharingkan. Apakah selama ini Anda sudah fokus pada pelayanan atau fokusnya pada pengakuan? Apakah Anda sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan? Bagaimana hidupmu dalam menghormati orang lain yang mungkin pendapatnya berbeda dengan engkau? Bisa nggak kita menghormati orang tersebut? Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan-Mu dinyatakan atas kami. Terima kasih untuk setiap berkat kebaikan Tuhan. Hari ini kami kembali diajar tentang kerendahan hati. Biarlah kami tahu untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya hari ini kemuliaan-Mu dinyatakan sempurna atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.